إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل سلسلته وأتباعه إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات إلى حضرة شيخ العارف بالله العلامة شريف كيجي مدى يشاء. ثم إلى حضرة شيخ كيجي أحمد سبحانه العاية. ثم إلى حضرة شيخ كيجي هداية. ثم إلى حضرة شيخ كيجي زكي أحمد برهاني. ثم إلى حضرة شيخ كيجي قوري أحمد الشهيد. ثم إلى حضرة شيخ كيجي يوسف مسلم بانمان. ثم إلى حضرة شيخ جدي أبي وجد رس بن كهجي دميان وجميع مشايخنا ومشايخهم نفعني بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وأماتنا خصوصا الأرواح. Silahkan kirimkan. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله لهم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Silahkan dibuka surah Al-Ankabut masuk ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama
Falabitha itu sa. Falabisa, falabisha, bukan. Falabitha. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه Itu kalau diputus jadi apa kira-kira? Jadi A jadi I jadi U. Hah? Bukan. Ada dua ya. Ibudullah, bagus. Nah, ini bagian husorof nih masuk. Kalau yang wattaku jadi I. Kalau yang liqaumihi ibudullah jadi U. Ini pakai wazan apa ya? Dua-duanya fi'il amr, perintah. Ubudullah, sembahlah Allah, berfil amr. Ittaquhu, takutlah kepada Allah. Dalam ayat ini artinya takwa. Takwa artinya takut. Itu bedanya. Gimana memang menjelaskannya juga, nggak ada nama hukum bab khusus dalam tajwid. Beda dengan idgham gitu, jelas namanya idgham. Ini harus nahwu shorof ini bagiannya. Quran itu lengkap, tapi yang belajar nahwu shorof belum tentu aplikasi ke sini. Belum tentu. Tapi kalau Quran sudah ada itunya, tata bahasa namanya. Ilmu tata bahasa. Sepintas saja itu pengetahuannya. Jadi bukan aksesoris, alif itu ada fungsinya. Wa Ibrahim idz qala liqaumihi i'budullaha wattaquh. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innama ta'buduna min dunillahi awsa
Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Ilaihi turja'un. Ada yang tawalud. Ilaihi tawalud. Ilaihi turja'un. Salah. Ilaihi turja'un. Tarik. Innanya jangan tawalud. Ulang. Innanya jangan tawalud. Sok. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Di lafaz Allah dipelankan sedikit. Lahi lallah 'ala Allahi enggak. Lahi. Ulang. Nah, gitu. Enak. Pak Ali. Tasydid. Hi-nya kurang jelas. Wa ilaihi. Oke, Mbah Haji. Wala nasir. Lahum Oke, bawah.
Fi panjang. Allah. Okay. Minna panjang. Minna bukan minanna. Nah, Pak Haji. Ajrahu. Biha. Haji bagus. Pak Haji.
Ulang. Pajani. Kinihim. Balik. Cukup biar lepas gitu maksudnya, pasin jus jadi nggak ngambang. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Ya, cukup sampai 44 dulu. Juz berarti kita lumayan. Baik.
Kembali ke jatah bacaan masing-masing. Untuk Pak Ari pakai rasa nanti ya Pak. Untuk tawalud kayak tadi itu inna ilaihi turja'un. Tidak disadari. Tahu itu kurang. Makin hari makin baik terus. Alhamdulillah perkembangan cukup pesat Pak Ali, alhamdulillah. Inna zalika, itu inanya tawalud. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Pelan aja. 'Ala Allahi yasir. Seperti dulu saya membenarkan Pak Haji Toto agak lama ya. Ya, masih ingat Pak Haji ya? Sama kayak Pak Haji Toto, lafaz Allahnya agak nyamber. Pelan dulu. Allah. Cukup itu saja sementara. Karena saya agak ada kejar materi targetan nih, jangan gak ngambang. Pak Ali sya. Sama minggu kemarin PR-nya sya. Kurang tegas. Yushi'un nash'ata sya, kurang tegas. Aman, tawaludnya aman. Selesai. Mbah Haji masih saru sepertinya di lam. Jadi kuncinya kalau bisa nyambung ke depan lam. Karena alif gak bisa nyambung ke depan, tapi disambung dari belakang bisa. Tuh. Itu saja satu. Selesai. Bahwa masih ada yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Mungkin kerasa ada sebagian. Nanti sama kayak ke Pak Ari saya tadi bilang, nanti pakai rasa sedikit-sedikit. Enggak mudah. Enggak mudah memang. Rasulullah aja berapa tahun belajar Quran? 20. Masih ingat ternyata, alhamdulillah. 22 tahun. Jadi kalau Pak Wawan saya, Pak salah, besok ngaji lagi. Pak salah mulu, saya udahlah jadi ngaji lagi. Jangan. Rasulullah 22 tahun loh. Rasulullah 22 tahun malaikat Jibril. Belum apa-apa kita mah. Oke. Coba Pak Wawan. Inna fi dzalika, coba 24. Panjang dulu fi-nya. Fi panjang. Oke, benar. Terus summa yaumal qiyamati. Tengah. Nunnya hidup satu, mati satu. Gini Pak, perhatikan hurufnya, perhatikan kalimatnya. Bapak putuskan summa yaumil qiyamati yakuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Napas. Berhenti ya Pak. Enggak usah ngulang. Wa ma'wakumun nar, terus lanjut. Coba jadi 2 berarti berhenti ya. Berhenti di ba'dha. Oke. Cukup dulu. Pak, fokus ke Pak Ari. Pak Ari, perhatikan.
Perhatikan, ini masuk enggak pengertian saya, penjelasan saya kepada Pak Ari. Pak Ari perhatikan pawawan baca. Ya. Di mana konsep tawalud dulu paham nggak? Konsep tawalud paham ya? Konsep tawalud. Nah, kayak tadi tuh. Ilaihi turja'un. Ilaihi turja'un. Hi-nya agak panjang, padahal enggak. Ilaihi turja'un. Harusnya kan begitu. Kebayang tawalud di mana? Nah, baik. Kalau kebayang berarti harus paham. Sekarang Pak Wawan baca, Pak Ari nyimak. Yang seperti itu yang mana? Silakan Pak Wawan. Yang summa lagi sampai ba'dha. Nah, di mana Pak Ari? Satu. Terus? Ada? Oke, benar. Dua. Satu lagi. Ada tiga apa jawabannya? Di mana lagi? Oh, berarti udah mulai paham berarti. Ada satu lagi di mana? Oke, benar semua Pak Ari. Paham ya konsepnya, paham? Terasa ya? Nah, untuk semuanya, sekarang untuk semuanya, ammah. Kadang-kadang kita yang baca nggak sadar, tapi giliran dengar orang, iya nggak enak tuh bacanya, nyadar gitu. Itulah tawalud, makanya unik, susah-susah, gampang. Jadi saya bilang kembalikan lidah itu susah merasa nanti. Nanti kebayang Pak Ari udah kebayang ya? Nah, Pak Wawan nggak akan sadar itu salah. Seperti tadi Pak Ari saya bilang suruh ulang nggak sadar. Tapi ketika mendengar dari orang lain, iya dia salah. Kita bisa mendeteksi gitu kesalahan orang di mana. Ini mohon maaf sih sama santri ini, bukan menjudge Pak ya, siapa belajar nih. Caranya tuh begitu. Itulah fungsinya kalau Bapak menghafal kudu wajib disetorkan. Biar ketahuan salahnya. Itu. Kalau nggak disetorkan, merasa, nah itu jawabannya. Paham kira-kira ya? Baik, pelan-pelan aja, pelan-pelan, tenang, pelan-pelan aja. Selesai, sampai situ dulu. Nanti Pak Wan saya suruh mendeteksi kesalahan orang lain juga sama. Pak Haji juga sama. Jadi agak kurang tegas, masih condong kepada ja. Pada makhraj za. Satu. Yang kedua, coba Pak Haji baca ayat 27. Waja'alna dari tengah. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba wa ja'alna. Nah, wa ja'alna. Ada baca ayatnya? Silahkan. Dari wa ja'alna mulainya. Stop di wakaf. Sekali lagi. Sekarang Pak Wawan dan Pak Ari lebih jeli. Perhatikan. Silakan Pak Haji.
Pak Haji, sampai kita baca dulu. Tab. Coba kok. Oke, cukup dulu Pak Haji. Pak Wawan, mana kurangnya? Berarti apa yang kurang? Betul, apanya? Bacaannya. Masih setengah. Pak Ari. Kak ada hukum di situ tuh. Belum. Nah, apanya? Apanya yang kurang? Apanya ya? Betul. Apanya sekarang? Pertanyaannya apanya? Bukan benernya. Apanya yang kurang gitu? Tasydid. Kan ada hukum musyadda. Pak Wawan udah bisa mendeteksi tapi belum bisa nyebutin apa. Pak Ali. Nah, itu murid baru tuh begitu. Harus begitu. Pak Haji, itu katanya kurangnya. Sekali lagi. Itu kurangnya katanya. Kita panjang alif. Fi dzurriyyatihin. Nah, begitu. Silakan Pak Haji. Masih kurang bagus? Masih kurang katanya Pak Haji. Masih katanya. Masih katanya. Lumayan agak mendekati. Jadi ada dua di berdekatan berdua di ro, di ya, di nun, agak dekat. Nah itu yang udah benar nih. Betul. Total. Nah gitu. Itu tadi maksudnya itu ingin ngasih ilmu itu tuh. Soalnya Pak Ali, Pak Joni nggak ada bab khususnya tuh masalahnya nggak ada. Idgham namanya jelas ya Pak ya. Itu syaratnya, ini cirinya. Idhar ini syaratnya, ini cirinya jelas gitu. Ini nggak ada nama bab khususnya nggak. Itu nggak ada gitu. Nggak bisa baca. Jadi itu pentingnya pembimbing itu pentingnya pembimbing yang bisa paham piawai dalam menyampaikan itu yang penting. Yang lebih hebat dari saya jauh lebih banyak. Bisa nggak yang seperti detail ini gitu? Susah. Karena saya pernah ikut halaqah di Madinah juga nggak seperti ini gitu. Didetailkannya gitu. Ini kan dalam rangka belajar kita Pak ya. Juga ada niat menyinggung satu-satu nih, mohon maaf nih sebenarnya nih. Jadi, kalau belajar kan harus terbuka, benar kan Pak? Konsep kita belajar itu begitu. Kalau kata guru, ente tuh kamu tuh salah kamu ya harus nerima guru yang benar yang taunya. Bukan kata enggak ya benar Pak begini kan gitu. Ya orang guru lebih tahu daripada kita. Baik, itu doang Pak Haji PR-nya. Tadi di za kurang lebih tegas. Yang kedua di tasydid. Untung nggak bertemu shin Pak Haji, nggak ada. Syah
Fasyasha fa sa sya so dan 4. Oke, bagus. Kayak saya ada yang masih kurang pas gitu, didengar sama saya kurang pas. Coba ulang di kalimat qalu nahnu a'lamu. 3 2. Oke, benar. Tadi kayaknya saya ada mendengar kurang di mat. Oke, cukup itu saja, Pak Haji. Tiga lima satu ayat ulang, sama yang tadi diulang. Satu ayat utuh. Sekali lagi, terakhir sekali lagi. Kalau menurut riwayat Nafi' betul. Tapi kalau Imam Hafiz, Pak Haji harus ada jeda. Gak salah juga dalam Hafiz, gak salah. Cuman caranya beda. Walaqad tarakna minha ayatan. Ada bedanya Pak Haji. Dari H ke A ada bedanya. Perhatikan sekali lagi ya. Untuk Pak Haji dulu. Yang lain ngikutin. Fokus ke Pak Haji. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumi ya'qilun. Ada 2 berarti Pak Haji. Secara nafi betul. Salah ujungnya. Ulangi. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumi ya'qilun. Nafi' yang sedang kita belajar Hafiz harus begini. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumi ya'qilun. Harus begitu. Coba. Ayatan Nah, udah kena. Kerasa Pak Haji? Kerasa ya? Itu kurang tegas di ya'qilun, seperti putus tapi enggak. Minha juga sama. Enggak putus kan? Kerasa kan? Nah, gitu kira-kira begitu. Harus lidahnya harus perasa. Oke, cukup itu saja untuk Pak Haji. Tadi masih terdengar. Jadi seolah-olah minha ayatan satu huruf. Minha ayatan. Enggak ada jeda gitu. Ada jeda tapi jangan putus. Pak Ali, kepaham? Pak Ali Roza kerasa ya? Oh, jadi kebesakan begini. Maaf. Begitu kira-kira. Pak Joni yang ujung 38 itu lakum mim masakinihim. 1 fasaddahum
fasaddahum anis sabili. Coba ulangi, wa zayyana. Tab tab Oke, tinggal di wakaf mad dan qasrnya saja. Cukup? Pak Ali. Fokus ke 40 dulu. Ingat kaidahnya? Pak Ali ingat apa enggak? Yang lain jangan jawab, saya ke Pak Ali dulu. Jika ada dua wakaf yang sama, terus kesamanya apa Pak Ali? Perhatikan. Fokus ayat 40 dulu ya. Fokus ayat 40 dulu. Jika ada dua wakaf yang sama berdekatan, maka lanjutkan. Bukan. Bagus jawab. Saya dulu. Bagus jawab. Pak Ali perhatikan jawaban Pak Agus. Master tajwid. Jika ada dua wakaf yang sama berdekatan, maka Pak Ali begitu. Ini yang benar. Nih, yang benar ini nih. Kok murid baru yang nempel? Ini yang benar. Kaidahnya ini yang benar. Maksudnya betul. Pak Agus maksudnya betul. Tapi yang benar ini kaidahnya. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Jika ada dua wakaf yang sama berdekatan, maka kalahkan salah satu. Maksudnya mah benar kata Pak Agus. Wasol, Pak Haji juga sama. Maksudnya mah udah kena, tapi kaidahnya beliau yang benar malah murid baru. Begitu Pak Ali. Tidak salah, tapi kebetulan ada 4 nih. Hasiba 1, as-soihah 2, al-arda 3, aghraqna 4. Sama semua. Pilih 2 saja. Karena dalam arti juga cuma 2. Koma itu cuma 2. Dalam artinya itu hanya ada 2 pemberhentian. Boleh di mana saja. Di enak-enak kira-kira menurut Pak Ali. Sekali lagi. Jadi hanya 1 kali napas, 1 kali mencuri, berhenti diwakafkan. Silahkan, coba. Jadi dibagi 2 gitu, ayat ini dibagi 2 gitu, enggak dibagi 4 gitu, dibagi 2 jadinya. Coba Pak. Saya rambu-rambu yang pas Pak, lampu merah yang pas. Silahkan Pak. Oke, baik. Mengamalkan
ilmu itu unik ya, bisa beberapa warna, bisa beberapa cara, bisa beberapa wazan, beberapa lagu. Secara kaidah wakaf, pembacaan Pak Ali enggak menyalahi aturan. Dari imam manapun tidak salah. Tapi kita kan mengamalkan ilmu biar tahu caranya. Jika berdekatan, kalahkan salah satu. Harusnya Pak Ali tadi berhenti di agrokna lagi. Kan tadi 2 wakaf, 4 ya, 4 wakaf jadi 2 gitu. Jadi 2 tempat. Soihah 1, wa minhum man khasafna bihil ardh wa minhum man aghraqna. 2, napas lagi. Jadi yang 4 waktu itu bagi 2. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Memang ini enggak ada wakaf. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Begitulah kira-kira caranya. Maksud yang saya sampaikan ketangkep Pak Ali ya. Maksudnya ya, apapun contohnya. Untuk Pak Ali masih praktekkan di ayat 50. Silakan Pak. Praktek doang, praktek. Silakan. Nah, seperti itu kira-kira. Seperti itu kira-kira. Walaupun berhenti dua-duanya juga boleh. Apalagi wakafnya ini lebih baik. Betul ya? Secara arti dari wakaf ini lebih baik berhenti. Kalau yang tadi, yang pertama Pak Ali, berhenti boleh, dilanjut juga boleh. Artinya suka-suka. Wallahu a'lam bishawab. Bisa, boleh. Bisa aja. Jadi biar nggak ngambang Pak, janjinya saya kan pertemuan yang kemarin itu untuk 2 bertemu ya, berarti sampai akhir bulan Desember ini nih habis. Tapi takut ngambang, 1 lagi untuk idghamnya. Udah disiapkan materinya. Oh ada, alhamdulillah. Silakan Pak sambil diminum. Santai. Udah mau mati lagi ini HP-nya, udah mau mati. Baterainya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Idgham mutaqarribain. Qaribun dekat. Mutaqarribun berdekatan. Mutaqarribain 2 hal yang berdekatan. Siapkan penanya. Yaitu humal. Coba Pak Haji, kalau nggak ada saya kasih. Ada? Masa? Oh Pak Agus ada, pasti ada Pak Haji juga.
Humal harfani alladzani taqaraba fil makhraji was sifati au fil makhraji duna sifati au fis sifati dunal makhraji. Ribet amat pengertiannya. Gak ada Pak Haji bener? Pak Ali kira-kira ada nggak? Ingat nggak? Punya nggak kira-kira? Ada ya? Ada. Kalau Pak Agus ada pasti ada. Kali kita generasi pertama masalahnya ngaji pasti ada lah. Bener di antaranya itu. Di antaranya. Siap? Sudah siap? Baik, tulis. Yaitu bertemunya dua huruf yang harus cukup tuh celah itu, nulisnya harus cukup. Artinya ini. Iya, artinya itu. Yaitu bertemunya dua huruf yang berdekatan. Makhrajnya tetapi berbeda sifatnya. Bagus, apalagi artinya? Kayaknya kitabnya lain deh ini. Lanjutkan Bagus. Kayaknya kitabnya beda kitab guys ya. Bukan yang ini kitabnya kayaknya. Ulangi Pak di belakang. Jangan di situ. Itu tetap nanti beda lagi ya. Yang itu tetap tapi belakang. Pak Agus agak kenceng, silakan diulangi. Yang dikte Pak Agus ya. Mohon maaf. Silakan Pak, agak kencengan. Yaitu dua huruf yang berdekatan ketika bertemu. Pelan-pelan, itu mau nulis. Itu mau nulis. Itu mau nulis. Kayak saya gitu mendikte, pelan-pelan itu yang menulis itu. Pak Agus Pak. Stop. Dua huruf yang berdekatan ketika bertemu. Pelan-pelan. Pada makhraj dan sifatnya. Stop dulu, henti dulu. Dan sifatnya. Terus Pak, lagi. Pada makhrajnya saja. Atau pada makhrajnya saja. Tidak pada sifatnya. Tidak pada sifatnya. Atau pada makhrajnya saja. Atau pada sifatnya saja. Tidak pada makhrajnya. Tidak pada makhrajnya. Jadi dibalik kayak yang tadi, dibalik tuh dengan yang atas kalimatnya.
Udah Pak? Dipahami dulu Pak kalimatnya, dipahami dulu. Itu dibolak-balik saja sebetulnya. Silakan pahami dulu. 1 menit saya kasih untuk pikir. Nah, yang kedua tuh dibalik aja. Bener Pak, kitabnya bukan yang ini, kayak lebih gede, misalnya beda ya, bener. Itulah pentingnya ada murid yang mengingatkan, guru juga bisa lupa, sesalah. Kalau udah kebayang, praktek. Yaitu hurufnya qaf, kaf. Serupa tapi tak sama. 2. Lam, ro. Lidah lam, lidah ro sama, tapi beda harusnya dalam diucapkan karena berdekatan namanya. Dal sama sin sama lidahnya, mendekati. Dal sama jim, za sama ta, ta sama sa. Ini agak jarang saya bocorkan. Yang paling banyak yang kemarin mutajanisen. Ini tidak sebanyak mutajanisen. Agak jarang menemukan mutaqaribain. Kadang-kadang gak kedeteksi bahwa itu idgham. Saya ulangi. Kadang-kadang gak terdeteksi bahwa itu idgham, padahal idgham. Perhatikan, coba pakai nalar, nggak ada tulisannya, pakai nalar. Saya baca tanpa idgham, tapi Bapak kelompokkan idgham mana? Laqad ja'akum fi Rasulillah. Salah, ayat juga salah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada satu idgham, yang mana idghamnya? Oh iya, ini nggak ada tulisannya Pak, pakai nalar ya, membayangkan huruf. Ini tingkat tinggi Pak, sekelas ustadz aja waktu itu saya masih murid nih. Dites belum tentu bisa. Serius, ini serius. Terbuka aja serius. Saya masih murid nih. Ada yang sudah diustadkan waktu saya mondok itu. Amat kayak dites. Masih melenceng gitu. Masih ada yang enggak lulus gitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada 2 idgham, harusnya ketemu 2 idgham. Itu mimi. Ayo. Idgham bila guna 1, idgham mutaqaribain 1. Bagus. Idgham biguna 1. Yang idgham biguna mana bagus? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Tanwin sama mim. Oke, idgham biguna. Perhatikan. Satu lagi idgham. Yang mana? Mana bertemu apa? Jadi harusnya gimana bacanya? Nah, itu. Tapi baca Bapak
Laqad padahal idgham. Gimana Pak Haji Toto harusnya? Jadi itu kata saya tadi bilang, ini mah jarang Pak, jarang banget. Gimana Pak? Enggak. Langsung ke huruf. Kata Pak Arif, puyeng amat yang aja belum masuk. Makanya saya bilang kemarin, untuk mutajanisan 1 bulan harusnya. Diulang lagi 1 bulan. Masalahnya kita cuma seminggu sekali ketemunya. Maka untuk 1 bulan bilangnya. Ini lebih sulit lagi dari mutajanisan sebetulnya. Harus saya katakan, lebih sulit lagi mendeteksinya masalahnya Pak. Lebih gak kerasa. Nah, yang nggak ditandain sejatinya memang secara 2 kaidah Imam. Pak Agus baca Imam apa? Yang saya kasih bukunya? Yang biru. Imam siapa Pak Agus? Duri? Bukan. Duri bener ya? Duri ya, bener. Imam Duri. Jadi kan ada 7 Pak. Ini sedikit sepintas untuk Pak Ali. Ada 7 Pak Ali yang di dunia terkemuka. Hafiz sebagai perbandingan Imam Hafiz. Nafi ada 2. Qalun sama Warash. Duri, Durrah, Abu Amr. Kemudian saya juga belum belajar semua sih. Lagi belajar ini, lagi proses. Saya juga nggak begitu hafal nama-namanya, pokoknya banyak. Nah itu yang ditandain masuk kepada riwayat itu tadi adanya. Yang nggak ditandain secara umum dari Imam Hafiz. Pak Ali, mohon maaf. Untuk Bapak aja dulu. Nanti bisa diperlihatkan ke yang lain. Ini sudah ada nama suratnya. Cara aslinya begini. Mohon maaf, ini cara bacanya di sini. Bapak aja dulu pelajari sendiri. Nah, udah langsung ke contoh ke bawah, lihat ke materi. Contohnya kul rabbi. Jadi kul rabbi, lam jadi gak ada tanda masuk ke ro. Ro seolah-olah bertasydid. Atau langsung aja tulisannya kul rabbi. Saya ulangi, ini harus pelan-pelan banget. Perhatikan nih Pak, jangan melamun, jangan kemana-mana pikirannya, pelan-pelan. Tulisan asli kul rabbi. Tapi cara bacanya kul rabbi, lamnya nggak dianggap, tapi tetap hadir. Jadi seolah-olah jika ditulis ulang Rabbi 3 huruf doang. Qaf ra ba. Seolah-olah setelah dibaca. Paham Pak Ari? Nah, begitu caranya. Tapi di Quran ya yang pertama dong, yang paling kanan. Adanya itu yang paling kanan tulisan aslinya. Masih ada. Itu udah kelewat kita materinya. Quran surat Toha. Cek. Itu aslinya ya Pak. Ya, dalnya hilang. Langsung ke begitu Pak. Berarti nggak ada dal. Berarti nggak ada hukum kol. Kita madiin aja masih babak belibet, jauh-jauh amat ke ilmu yang lain. Satu ini aja ku tajwid dulu Pak. Jangan jauh-jauh deh, tajwid gitu.
Surat Toha bantuin dong. Halaman 320 ayat 114. Sama Pak Ali, Pak Ari ukurannya sama dengan saya. Enggak tuh Pak Wan sama enggak Qurannya? Pak Haji pasti beda. Halaman 320 ayat 114. Pak Haji Toto sama Qurannya, Pak Agus sama. Pak Ali juga sama, Pak Iroza sama. 320 114. Paling atas. Ada Pak? Ada. Ada Pak? Pak Ali ada? Pak Wan ada? Yang Pak Wan beda Qurannya, saya belum cek yang Quran Pak Wan. Kiai Sukabumi cek 320 halamannya ayatnya 114. Sambil dipegang materinya, bandingkan dengan di materi. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Kata siapa itu? Siapa yang tahu? Siapa yang ngomong begitu? Pak Agus? Pak Haji Toto? Pak Ali Roza? Doa masyhur loh ini. Kata siapa itu? Pasti udah denger lah Pak Ali juga kisahnya. Yakin? Anak-anak suka baca doa kan? Rabbi zidni ilma. Bahkan kita doa pagi juga ada. Ahad. Warzuqni fahma. Kata siapa itu? Kata Nabi Musa alaihissalam. Kata siapa tadi? Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Qur rabbi zidni ilma. Pak Haji Toto, boleh minta tolong cari Quran Madinah. Sama kayak huruf ayatnya sama, tapi nanti saya tunjukkan dari sini. Itu yang atas Pak Haji. Nah ya betul. Cek mushaf asli Pak ini. Cek mushaf asli ada nggak? Lagi cek mushaf asli ini. Ini kan Indonesia beda. Sama. Roknya itu ada tasdidnya enggak? Halaman juga sama Pak. Halaman juga sama. Yang Pak Haji belum ketemu. Ada. Oh iya benar. Roknya tasdidnya enggak Pak Haji? Bil Qur'ani min qabli. Betul, terusin Pak Haji. Wah. Yuh. Terus? Ada Pak Haji? Ada. Oh, ada berarti Pak. Ini mutlak berarti. Mutlak asli berarti ini. Berarti kalau asli warnanya harusnya hitam enggak warnanya? Hitam. Oh itu nggak ada ya? Yang hitam. Kalau yang Quran itu hitam Pak Haji Toto. Yang Quran itu hitam.
Merah. Robbi hitam merah. Ba hitam, roknya merah, rok merah. Tapi enggak, berarti ini Madinah tahun berapa ini ya? Harusnya itu Pak Haji yang Madinah harusnya rok jangan ada. Roknya harus jangan ada. Harusnya. Berarti ini yang terbaru, bukan yang asli yang lama. Kalau cetakan lama di bawah 90 enggak ada harusnya. Tandanya ya, itu atau matinya enggak ada ya, betul. Tapi roknya aslinya ada. Sedikit bocoran, bukan menghakimi tapi ilmu, harusnya roknya itu tanpa tasydid. Nah itu tadi, karena rok tasydid itu terjadi karena hukum. Kalau hukum tuh nggak nampak sebetulnya, rok tasydidnya tuh nggak nampak. Nah itu yang benar. Harusnya begitu, roknya juga harusnya. Tapi kenapa jadi ada ya roknya? Itu yang saya masih mikir, Pak. Sama, itu yang saya masih mikir. Jadi seolah-olah sama-sama asli, padahal rok itu terjadi karena hukum. Sedangkan ba baru asli. Gimana, Pak? Oh iya benar. Karena tasydid itu hadir karena hukum, bukan hadir tulisan asli. Dianya nggak ada, tapi di roknya ada katanya. Berarti ini terbaru, nggak tahu, mungkin Pak Haji bisa cek di belakang tahun berapa ini. Kalau 90 ke bawah harusnya nggak ada, tapi kalau 90 ke atas itu udah revisi berarti. Nah, perhatikan ke materi. Udah dulu, cek dulu materi. Saya belum selesai menjelaskan. Jadi kul Rabbi itu dibaca kul Rabbi karena huruf lam dan huruf ro makhrajnya berdekatan namun sifatnya berbeda. Perhatikan, harus pelan-pelan. Ini di kitab nggak ada, ini bahasa saya. Makhrajnya berdekatan namun sifatnya berbeda, terjadi dalam pengucapannya saja menurut tajwid. Terjemah dan maknanya tetap sesuai tulisan, sehingga melebur huruf pertama kepada yang kedua, seolah huruf kedua itu bertasydid. Semester berapa ini harusnya? Ini di kitab nggak akan nemu Pak bahasa yang ini. Saya memudahkan kepada Bapak ini. Terjadi dalam tulisan saja menurut ilmu tajwid. Sedangkan jika diterjemahkan dan dimaknai tetap sesuai tulisan aslinya. Wa dan kul, katakan Rabbi, Tuhanku, begitu. Tapi dibaca jadi satu. Kul Rabbi, satu kalimat. Dibaca mah jadi begitu. Ini Bapak-bapak masih mau ngaji di usia yang di atas 30 melebihi usia saya, itu luar biasa, Pak. Enggak mudah loh belajar ini. Kuncinya satu, apa saya pernah bilang? Kuncinya satu, pernah sering saya bilang, kuncinya satu, yaitu sabar. Waktunya yang lama dan panjang. Itu Pak, kuncinya satu doang. Harus sabar,
Waktunya harus lama. Nggak seperti sekolah ada target. SMP berapa tahun? Selesai nggak selesai, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham harus selesai. Kan begitu kalimatnya. Kalau kuliah kan bisa perpanjangan ya Pak. Perpanjangan. Ada jenjang yang ditentukan. Kalau yang begini nggak ada Pak. Nggak ada penentuan harus gitu. Jadi bisa aja saya dalam setahun ngajar satu hukum idhar doang, bisa jadi Pak. Kalau memang muridnya nggak paham-paham gitu Pak, bener nggak? Bisa jadi satu tahun mau idhar doang, idhar aja masih belum paham. Idhar juga ada 4, ada 3, idhar nun, idhar mim, idhar mutlak, masih bingung situ aja. Baik, langsung. Ini itu yang huruf ta, sa, dal, ta 5 dan 6. Contohnya itu. Contohnya. Nah itu yang pertanyaan Pak Agus itu contohnya. Di situ biar muter Pak Ridwan, biar muter kitabnya. Nanti Bapak baca sendiri. Ada di situ. Kitabnya biar muter para santri lihat sendiri. Mau beli, pesen dong, ngomong. Pak itu udah beli, Pak Ali udah beli sama saya. Betul. Bisa aja lah. Kalau pesan ke Pak Ali Roza, harganya bisa murah. Kalau pesan ke saya mahal harganya Pak. Jadi milih yang mana terserah. Iya harusnya begitu kan Pak ya. Berdead sale. Ya berdead sale bisa aja. Kalau pesan ke Pak Ali Roza itu harganya 15.000. Kalau pesan ke saya 35.000 harganya. Jadi pesan kemana tinggal milih aja Pak. Pesan saya pesan Pak Ali Roza. Tinggal milih Pak. Bisa beliau carikan Pak Haji. Bisa dicarikan sama beliau. Besok tanggal 12 tuh. Sekarang tanggal 11 nih. Ada undangan menghadiri ini saya khitbah tunangan di Citra, Kampung Citra. Cikarang Utara. Cikarang Utara. Cikarang Utara. Oh Cikut, mah nggak enak, enakan Citra ya Pak. Jam 11 saja. Khutbah walimah. Oke. Yang lain Pak, sekarang ke Pak Ali, ke Pak Ari. Pak Ari kembali ke hukum yang sedang kita belajar. Tolong carikan idgham mutajanisen. Saya kasih bocoran di ayat 34-35. Tolong cariin Pak Ari idgham mutajanisen 34-35. Silakan Pak, ditelaah Pak. Kalau ketemu sodaqallah Pak. Jangan, ada 3 masalahnya. Pak Ari dulu, nanti Pak Wawan. Pak Wawan 3738. Nyontek apa Pak? Nyontek tulisan sambil nyontek tulisan. Pak Wawan 3738. Cari mutajanisen. Udah siap Haji? Oke siap. Ini suruh deteksi dulu. Kalau ketemu sodaqallah itu garansi saya biasa begitu. Sedikit lain. Kalau ketemu sodaqallah nggak ketemu ya harus dibahas. Pak Wawan harus mutajanisen ingat, jangan salah. Mutajanisen yang kemarin, bukan yang sekarang.
cariin mutajanisen Pak Wawan 3738, Pak Ari cariin mutajanisen 3435. Kalau Pak Wawan nemu, Pak Ari nemu, sodaqallah. Mana Pak? Bacakan Pak kalimatnya. Segitu bener segitu. Jadi mana ciri-ciri idghamnya? Ketemu tak. Cara bacanya? Dal tidak dianggap atau tidak dibaca. Betul. Pak Wawan nemu enggak? Cirinya sama ya, sama kan? Sama ya dengan yang Pak Ari sama ya. Oke, karena betul Shadaqallahul azim. Aman yang lain ditanya. Oh, udah aman. Nasib. Aman. Aduh. Oh gitu. Iya, tapi kalau pesan ke Pak Ali 15.000, ke saya 35.000 mahal. Oh enggak. Oh, bisa. Bisa ya. Gitu. Sob, bilang di grup pesan Pak gitu, nanti saya belikan. Nih, harganya segitu. Tuh, udah saya bocorkan harganya segitu nih. Maksudnya biar Pak Ali nyari, nanti Pak Ali nyari, nah belinya segitu harganya. Kalau ke saya mahal beli. Contohnya begitu. Kalau Pak itu udah beli ya. Ya, biasa itu. Oke, makasih Pak, maaf ya. Agen juga? Waduh. Bisa aja. 10.000 lebih murah lagi. Wah, lebih murah lagi. 10.000 bisa aja. Oh gitu, beda ya. Lebih murah, bener. Saya beli semua. Nah, aduh, ya Allah. Sadaqallahul azim. Cukupkan sampai ayat masuk 21. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kafarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Besok masih bertemu majelis fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.